Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengupload website ke web hosting supaya dapat diakses secara online dari manapun saat kita terkoneksi dengan internet. Nah, sebagai studi kasus, website yang saya gunakan adalah website yang sebelumnya telah kita buat di dua video saya terakhir, yaitu tentang landing page. Nah, landing page yang sekarang tampil ini kita buat menggunakan WordPress dan plugin Elementor dan juga Elementkit. Nah, untuk mengakses landing ini sebelum kita upload ke web hosting, kita menggunakan localhost ya, sehingga tampilan ini hanya bisa diakses dari komputer kita, tidak bisa diakses dari komputer lainnya. Nah, supaya bisa diakses dari komputer lain, dari manapun bahkan, yang penting terkoneksi ke internet, maka kita harus upload ke web hosting. Nah, kemudian web hosting yang saya gunakan adalah web hosting yang gratis ya, yaitu 000 web host ya. Jadi untuk web hostingnya kita gunakan ini 000 web host. Nah, ini ya web hosting gratis. Nah, ini adalah salah satu penyedia web hosting gratis. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Jadi, website itu terdiri dari kumpulan file ya. Kumpulan file ini. Kalau landing yang kita pernah buat folder landing, di dalamnya ini adalah file web kita, WordPress yang sudah kita custom menjadi sebuah landing page. Kemudian kita punya namanya database. Jadi kita bisa lihat di lokal kita, localhost /php myadmin, kemudian di enter. Nah, jadi selain file yang ini, kita juga harus upload yang namanya database. Jadi sebelumnya kita harus backup dulu ini database-nya. Kita harus ingat bahwa database landing kita adalah bernama landing.db. Kita klik di sini. Kemudian kita ekspor. Ekspor. Langsung saja diklik ekspor. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah file .sql ya, yang isinya adalah ya teks nanti ya, teks perintah-perintah SQL gitu. Nah, ini kita simpan di dalam folder, misalkan di exam htdocs. Saya simpan juga di landing. Tapi sebenarnya bebas saja, mau dimanapun ini nggak masalah. Kita simpan di sini supaya nanti kita gampang. Atau kita simpan di sini di luar yang tadi ya, di sini saja. Ini sudah ada, saya timpa saja, save, replace, oke. Sudah, bisa selesai. Berikutnya, ini bisa kita tutup saja karena kita sudah backup atau ekspor database kita. Kita tutup dan kita kembali ke halaman ini ya. Jadi sekali lagi halaman ini adalah tampil dari sini, dari folder landing. Jadi ini semua harus kita upload nantinya. Jadi kalau kita mau upload ini bisa kita zip ya, Ctrl A, kemudian kita bisa klik kanan atau bisa langsung di Ctrl A terus di sini ya, di share, di sini ada zip. Nah, secara otomatis dia akan memproses. Tunggu sampai selesai. Nah, kita bisa kasih nama di sini, misalkan landing upload. Oke. Jadi kita sudah punya dua file yang akan kita upload ya, yaitu landing page. Ini kita bisa pindahkan, kita bisa cut ya, Ctrl X atau cut, pindahkan ke project LP. Nah, paste di sini. Oke. Jadi ini landing page yang tadi, backupan database-nya, dan ini berisi file webnya. Oke. Kembali ke browser dan ke 00 web host-nya. Jadi 00 web host ini juga bisa sebutnya 00 web host saja ya.
menyediakan selain web hosting gratis juga menyediakan share hosting yang berbayar ya. Nah, ini kalau kita mau lihat bedanya, kita bisa lihat semua fitur ya. Perhatikan ya. Jadi kalau yang gratisan, kita bisa gunakan hanya untuk satu website. Nah, ini bisa dibandingkan lah. Kemudian kapasitas disknya cuma 300. Kemudian ada limit bandwidthnya 3 GB ya. Ini per bulan biasanya. Ya, kemudian tidak ada akun email. Dan seterusnya ke bawah ya. Jadi banyak sekali kekurangannya, tapi ini untuk latihan. Yang penting kita bisa upload dan nanti website kita bisa diakses secara online. Oke. Untuk menggunakan yang gratis, kita klik di sini daftar gratis. Kemudian kalau kita sudah punya akun sebelumnya, kita tinggal login saja. Kalau belum, kita bisa gunakan akun Google ya. Kita bisa gunakan email Gmail, login dengan Google. Nah, kita pakai email, misalkan saya gunakan ini, siswa learning 001, pakai titik ya, titik 001@gmail.com. Berikutnya saya login dengan password email ya, ini password Gmailnya. Berikutnya, nah, kita akan dialihkan kembali ke 000 web hostnya. Ini nggak usah disimpan. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi ini sapaannya. Kemudian kita sebenarnya disarankan menggunakan browsernya Google Chrome ya, tapi nggak masalah, kita lanjutkan dengan Firefox. Klik aja yang ini, Let's Create Some Magic. Oke. Nah, ini kita bisa pilih salah satu. Bisa pilih aja yang lainnya ini ya. Pilih. Kemudian ini ada rekomendasi unduh Chrome, kita lewati saja. Kemudian, nah ini kita membuat nama projectnya. Jadi nama project ini secara default nanti akan menjadi alamat web ya, atau subdomain. Karena kita nggak bisa buat domain kalau pakai gratisan ya. Nah, misalkan kita buat di sini, buat misalkan copy 1000 atau copy 1002 gini misalkan. Kemudian untuk passwordnya ini di generate otomatis, kita bisa buat manual, tapi saya gunakan yang ini saja. Yang penting kita simpan, biasanya saya catat di notepad. Jadi ini password project ya, password project. Namanya juga nanti kalau ini, nah tapi kita belum bisa pastikan pakai ini karena ini harus kita klik kirim dulu. Nah, apakah nama ini masih tersedia dan bisa kita gunakan. Tindakan yang belum selesai terdeteksi pada website, silahkan coba lagi nanti. Oke, ini karena permintaan atau request untuk mencoba hosting ini cukup banyak ya. Coba sampai selesai dulu. Oke, nah ini tunggu ya, websitenya sudah selesai dibuat. Artinya tadi yang nama project copy 1002 ini boleh digunakan. Nah, kita bisa menggunakan website builder milik 000 web host, atau install WordPress, atau upload website. Karena kita sudah punya web offline-nya, kita pilihnya yang upload your site. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ya biasa namanya gratisan ya. Oke, ternyata ini bisa kita tutup sih kalau ini. Yang penting yang ini daftar webnya ini sudah muncul sih. Ini karena lambat sekali, kita tutup saja. Nggak masalah. Tapi kalau ini sebenarnya menuju ke file manager ya, kita nanti langsung bisa upload sih. Kita tutup aja lah. Ini lama sepertinya. Oke. Yang penting sudah muncul ini ya.
Jadi alamat website kita nanti itu ini https copy1002.00webhostapp.com. Ini kalau kita klik kanan lah ya, buka di tautan di tab yang baru gini. Nah, ini karena kita belum upload file web kita. Tapi pada dasarnya kita sudah berhasil daftar ya, kita sudah punya alamat nih. Alamatnya ini. Ini sudah bisa diakses dari manapun. Namun ya isinya masih ini. Nah, nanti tampilan ini akan kita ganti dengan landing page yang ini. Oke ya. Oke, ini kita standby-kan di sini dan kita kembali ke daftar website ini. Nah, kita klik kelola web ya, kelola website. Nah, nanti kita akan dibawa ke member area untuk ini kontrol panel lah ya kalau ini ya. Oke. Sekarang kita akan mulai upload filenya. File webnya ya, yang tadi sudah kita zip. Kita bisa klik upload di sini atau kita bisa klik tool, kemudian file manager. Nah, kita bisa klik di sini ya, upload file. Nah, tadi yang kita tunggu terus saya tutup tadi, itu sebenarnya sama tampilannya nanti dengan ini. Nah, file manager inilah tempat kita mengelola file-file web kita, mulai dari upload, nanti untuk edit, menghapus misalkan, itu bisa dari situ. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, file website kita itu harus di dalam folder public HTML. Kita klik 2 kali sini. Nah, ini ada folder HT access, ini kita bisa hapus saja. Hapus. Nah, kemudian kita upload. Di sini ada tombol upload file ya. Klik. Pilih filenya. Yang pertama kita pilih tentu yang tadi. Project LP yang landing upload. .zip, open, kemudian klik upload. Oke, filenya cukup besar, 37,9 MB. Kita tunggu sampai 100% dan dia akan kembali ke halaman ini. Oke ya, sudah berhasil kita upload. Tapi ini belum bisa kita akses karena ini harus kita ekstrak supaya dia kembali menjadi folder dan file-file WordPress yang sudah kita modifikasi jadi landing page itu. Caranya kita klik di sini, kemudian kita ekstrak menggunakan ini, ada tombol ekstrak ya, atau klik kanan di sini ekstrak. Tapi masalahnya dengan kapasitas yang besar biasanya akan gagal ini. Jadi kita ekstraknya jangan, ini foldernya kosongin ya, tapi kasih titik sini. Nah, kemudian klik ekstrak. Kita coba dulu. Nanti kalau gagal, kita cari cara lain. Oke, ini gagal. Kalau ini harus di cancel ya. Ini terekstrak tapi nggak semuanya, hanya sedikit. Kita lihat nih, refresh dulu. Nah, hanya beberapa file yang berhasil ya. Jadi ini kita hapus semua nih yang ini, hapus saja dulu, tinggalkan yang landing upload tadi ya. Jadi cara ini bisa diabaikan ya kalau mau ini ya, diabaikan saja yang tadi. Karena saya akan ini hanya menunjukkan bahwa kalau diekstrak langsung dari sini gagal. Nah, kita sebenarnya punya alternatif lain, yaitu dengan menggunakan, kita kembali ke sini dulu, menggunakan ini FTP gratis. Misalkan kita pakai FileZilla atau apa ya. Nanti mungkin pembahasan menggunakan ini saya akan buatkan video tersendiri ya, karena menunggu upload filenya cukup lama. Nah, sekarang kita akan mencari cara supaya ini bisa diekstrak. Ternyata pakai ekstrak bawaan di sini tadi itu gagal karena filenya besar. Kalau filenya kecil di bawah 10 MB saya coba itu bisa ya, karena ini 37 MB jadi nggak bisa. Tapi kalau sabar di split dulu mungkin bisa ya, kecil-kecil. Namun saya akan gunakan cara ini. Kita akan pakai PHP Zipper namanya. PHP Zipper. Nah, mana nih? Terbalik ya, itu Zipper PHP ya. Kita download yang dari situs ini. Oh, PHP Unzipper, sorry. Cari kata kuncinya PHP Unzipper karena udah lama nih saya lupa. Kemudian kita download ini.
download PHP unzipper. Oke. Filenya adalah zip. Kita di sini saya sudah download sebenarnya. Oke, saya timpa saja ya. Filenya kecil kok. Kalau sudah selesai downloadnya, kita bisa tutup. Kemudian kita kembali ke sini dan kita upload lagi. Upload file, select, unzippernya ini kita upload. Open. Upload. Ini sebentar ya, nggak lama. Kok lama? Oke, kalau lama di cancel aja dulu, terus di refresh dulu. Ya namanya gratisan ya, server gratisan ya begini. Masalah gratisan apa masalah koneksi internet saya nih? Aman sih sepertinya. Coba kita nih error ya. Pokoknya kalau ada error ya di refresh gitu aja. Atau kalau ini tutup, balik ke sini file manager, upload file gini ya. Ya biasalah namanya gratisan ya harus begitu. Kalau nanti kalian menggunakan hosting yang berbayar, menggunakan cPanel itu enak ya. Jadi sekali kita upload zip, diekstrak itu ya meskipun filenya lumayan besar seperti tadi 38 atau 37 MB itu bisa diekstrak langsung. Nah ini masalahnya di 00 webhost yang gratis ini gagal, makanya kita harus cari cara nih. Waduh lambat sekali ya. Lambat sekali. Oh ini. Nah, oke kita kembali ke public HTML. Di sini sudah ada landing upload. Kemudian upload lagi. Kita mau upload file yang unzipper. Upload. Oke. Tuh kalau lancar kan cepet kan. Tapi kadang-kadang ya macet-macet tadi. Nah sekarang ini yang kita ekstrak. Kalau ini kan kecil filenya, cuma 78 KB. Jadi berhasil nih diekstrak dari sini. Ekstrak. Di sini kasih titik aja. Nah titik ya. Ekstrak. Itu berhasil tuh kalau kecil kan. Nah kemudian unzipper zipnya ini kita bisa hapus saja. Yang zip ya, jangan sampai salah hapus ini. Yang zip hapus, delete. Kemudian karena ini kan kita tadi sudah punya alamat ini ya. Kemudian untuk mengakses kita buka ini unzipper PHP. Jadi kita itu bisa buka pakai alamat ini. Ini pakai garis miring unzipper.php. Enter. Nah, tampilannya begini. Jadi kita bisa melakukan unzipper, file landing upload, kemudian ekstrak path-nya kita kosongkan. Supaya dia nanti terekstrak di folder yang ini, di sinilah. Cuman kita harus ingat nih, kita nanti hapus saja nih file readme HTML, unzipper PHP, dan unzipper PNG. Nanti kita hapus kalau sudah selesai prosesnya. Sekarang tugas kita adalah kembali ke sini, kemudian pilih loading upload zip, kemudian unzip arsip. Ini kosongkan aja, klik. Kita tunggu prosesnya sampai muncul pesan sukses ya. Nah oke, jadi file unzip successfully. Kita tutup saja ini, kembali ke sini. Nah sebelum kita refresh, kita hapus saja dulu ini. Nanti kalau sudah kita refresh nih, bingung kita milih filenya, kita hapus saja dulu. Delete. Nah ini menghapus juga lama sekali. Aduh. Oke. Hapus lagi. Nah ini nggak bisa diklik nih malah. Sekarang kita reload dulu kalau gitu. Nanti kita cari aja filenya. Macet lagi. Macet lagi, ini kita enter aja dari sini. Oke. Ah, ini lambat sekali. Oke. Kita kembali ke sini, upload file. Nah, oke. Kita redirect situ. Oke. Ah, ini mulai ya. Nah, berhasil ya. Kita klik lagi di public HTML. Nah, kita lihat ya, ini sudah berhasil kita ekstrak tadi. Jadi kita harus melakukan penghapusan beberapa file ya. Yang pertama adalah landing upload.zip. Ini kita hapus saja.
unzipper PHP, unzipper PNG, dan readme. Nah, ini kita hapus. Ini enggak kita perlukan. Kita delete saja. Oke, delete. Nah, sekarang kita sebenarnya sudah bisa mengakses alamat tadi ya. Alamat yang website kita itu adalah copy1200webhostapp.com. Enter. Nah, tapi ada pesan Galat mengadakan koneksi basis data. Itu karena kita belum config basis datanya. Nah, langkah berikutnya adalah kembali ke sini ya, ke dashboard ini. Nah, ini kalau ke home tool, di sini ada namanya database manager. Nah, sekarang kita bekerja dengan database. Untuk file upload sudah selesai ya. Jadi di sini kita bisa membuat database baru sebanyak maksimum 2 ya. Kita buat 1 saja. Database baru, nama databasenya kita buat copy 1002db misalkan. Kemudian username databasenya kita buat copy user misalkan, copy user db. Kemudian passwordnya ini kalau kita tampilkan ini ya, jadi ini di generate otomatis. Ini sih kita copy saja, simpan di sini. Password db. Nah, kita simpan dulu. Kasih filenya bisa disimpan di sini. Catatan hosting. Nah, jadi jangan sampai hilang ini. Meskipun kita juga bisa reset sih, bisa buat password baru, tapi ya supaya nggak ribet ya, jangan sampai hilang. Minimize dulu. Kita klik buat. Oke, jangan simpan. Tunggu proses pembuatan database. Ini sedang membuat database ya. Jadi tunggu sampai ini selesai. Nah, parameter-parameter ini, nama DB, user DB ini nanti akan kita gunakan. Jadi ini ada gunanya. Oke, kalau sudah selesai ini muncul lengkap ya. Ini nama DB-nya, ini user DB-nya, host DB-nya, localhost, passwordnya yang ini. Oke. Sekarang kita akan upload file SQL yang telah kita download dari phpMyAdmin tadi ya. Jadi di sini kelola, di sini juga ada phpMyAdmin. Klik. Oke. Di phpMyAdmin kita pilih database yang baru kita buat. Jadi secara default itu ada prefixnya. Prefixnya adalah ID kita. Klik copy 1002db. Kalau tadi di lokal kita ekspor, di sini kebalikannya. Berarti kita impor. Oke, impor kita bisa langsung impor SQL-nya dengan batas ukurannya 16 MB. Boleh juga kalau mau pakai zip, cuman harus ujungnya .sql.zip. Karena file kita tidak sampai 16 MB, jadi kita nggak perlu zip ya. Karena file kita tadi cuma berapa nih? 5 MB ya. Oke, kita langsung bisa upload. Telusuri, cari filenya di project lp landingdb.sql. Open, kemudian langsung ke bawah, kirim. Tunggu prosesnya sampai muncul nanti nama-nama tabel dan pesan suksesnya. Oke, ini masih loading ya, tunggu ya. Biasanya di sini secara otomatis nanti akan muncul nama-nama DB-nya. Nah, ini muncul ya nama-nama database-nya. Nah, kalau ini sudah berhasil ya, kita boleh jangan ditutup. Nanti saya akan menjelaskan sesuatu di sini. Kita kembali ke file manager. Atau kalau misalkan ini sudah ketutup, kita bisa kembali ke sini. Ke sini, kemudian kembali ke
File Manager. Ini tadi agak lama nunggunya ya, kita balik ke situ. Mudah-mudahan ini nggak lama. Oke. Sambil menunggu kita biasakan kita biasa menggunakan ini beberapa tab ya. Kita kembali ke sini, kita masuknya ke database manager lagi. Kita akan lihat tadi parameter nama database-nya ini ya. Karena ini nanti kita copy paste saja supaya nggak salah. Waduh, ini lama sekali nunggunya nih. Ya, kesabaran kita kembali diuji. Nah, oke, kembali ke public HTML. Nah, di sini yang perlu kita edit adalah file wp-config ya. Klik kanan, edit. Nah, ini ada beberapa penyesuaian, yaitu di sini bagian ini db name, berarti kita ambil dari sini nama db, copy, pastekan di sini, landing db ganti dengan itu. Kemudian db user ini kita copy, root ganti dengan itu. Kemudian password, nah passwordnya diambil dari sini tadi. Oke, sebelumnya kosong ya, masukkan di situ. DB hostnya localhost. Oke, sudah cukup, kita save and close, tutup ya. Oke, kalau sudah, kita coba nih sekarang kembali ke sini, ke halaman alamat web kita. Dia sudah muncul landing, cuman masalahnya tampilannya berantakan ya, tampilannya masih berantakan. Kok tidak sama dengan yang di localhost? Localhost kan seperti ini ya, di sini kok berantakan begini. Nah, untuk mengatasi itu sebenarnya karena di database-nya kita belum ubah nilai di bagian option ini, LP options. Klik ya, ini yang online ya, yang tadi. Kemudian ini ada site URL-nya, ini masih localhost. Harusnya site URL-nya kita isi dari sini, kita copy alamat ini. Nah, ini kita bisa ubah dari sini atau klik 2 kali di sini aja, klik 2 kali. Nah, kemudian kita ganti, hapus dulu, terus di paste, slash ujungnya dihapus, kemudian di enter atau bisa diklik tempat lain. Tunggu sampai selesai. Oke, selesai ya. Yang ini juga sama, klik 2 kali, kita ganti ya, hapus, paste, slashnya dihilangkan, klik di tempat lain. Nah, kalau ini sudah kita rubah menjadi alamat online kita, ini kita reload, maka tampilan kita adalah bim salah bim. Jadi ini dia, selesai ya. Nah, ini tampilan online-nya. Ini kalau nggak percaya, kalian bisa akses nih dari rumah kalian masing-masing. Ini sudah online ya, gitu. Nah, kalau kita mau login ya seperti biasa, access pakai wp admin. Oke, kita bisa login ke dashboard WordPress-nya nanti. Nah, sini ya. Ini kemarin apa username-nya? Saya lupa. Admin, terus passwordnya sudah. Nah, ini saya lupa password nih. Bener nggak ya? Aduh, salah nih. Aduh, salah. Passwordnya saya lupa. Nah, berhasil ya. Nah, ingat nih passwordnya ya. Jadi password login WordPress-nya itu masih tetap sama ya dengan yang di sini di lokal, sama. Kalau kita mau edit lagi juga masih bisa dari setelah online ini ya.
Ini kalau mau kita rapikan, ini kita hilangkan aja, ini kita hilangkan. Terus cara, nah oke. Kalau mau edit lamannya juga masih bisa ya, nggak ada masalah sih. Nah ini tetap bisa disunting dengan Elementor. Nah oke ya, saya logout. Ini berarti cara upload sudah selesai. Kita sudah bisa login ke dashboardnya juga. Dan kalau memang ini mau digunakan ya kita bisa share ke media sosial kalian masing-masing ini nih, landing page-nya ini ya, untuk promosi produk atau jasa kalian. Oke, ini kita selesai. Ini kita database-nya kita tutup. File manager oke ya, seperti itu. Jadi harus di public HTML ya. Oke, ini kita tutup. Nah, jadi sekarang ini saya coba untuk tutup ini ya. Nah, ini localhost oke lah ya, nggak usah, ini saya tutup aja. Jadi sekarang kita sudah punya landing page yang online, alamatnya ini ya. Nah, masalahnya sekarang adalah misalkan kita ada file yang mau saya tambahkan nih di apa namanya, pakai file manager tadi. Kemana kita mulainya ya? Kita akses lagi 000 webhost ya, 00 webhost. Oke, kita masuk ke sini lagi. Kemudian kita bisa login. Atau kita, kalau di sini kan nggak ada tombol login ya, nggak ada ya. Kita bisa ke daftar sini. Nah, ini kalau kita sudah login ya. Kalau misalnya kita logout di sini ya, logout. Ini kita tutup logout. Nah, kita kan akan diarahkan ke sini. Oke, dari sini kita klik daftar. Itu kita akan diarahkan ke sini. Nah, kita bisa login dengan email yang kita pakai sebelumnya. Nah, ini ya, siswa e-learning ini. Oke. Kemudian kita, ini adalah project kita. Ini alamat web kita, statusnya sedang berjalan, dan kita bisa kelola web untuk kembali ke file manager, ke database manager di sini, tool ini ya. Oke. Nah, jadi itu pembahasan tentang cara upload website khususnya yang berbasis PHP menggunakan web hosting yang gratis. Tentu dari awal tadi banyak sekali kekurangan yang kita temui ya. Server lambat lah, kemudian ekstrak file yang terbatas, kalau kapasitas besar nggak bisa. Ya macam-macam lah, namanya juga web server gratisan ya. Ini untuk latihan sih. Kalau untuk apa namanya, website yang produksi atau production ya tentu tidak disarankan. Oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Ini kembali saya tutup, saya logout. Oke ya. Saya tutup, dan ini alamat web kita. Nah, apakah kalian menemukan kejanggalan di sini? Kalau enggak, berarti Anda kurang jeli. Perhatikan di bagian bawah ini ada satu baris ya, we support Ukraine ini ya. Ini tidak hilang ya, padahal kita tidak punya script untuk ini. Tapi secara otomatis hosting gratis tadi itu memberikan ini, menambahkan script di bagian footer, dan ini menutupi bagian bawah ya. Kalau kita scroll, nah itu juga salah satu kelemahan ya hosting gratis. Mau nggak mau kita harus ikut aturan ini ya. Sekali lagi ini hanya untuk latihan. Kalau mau yang berbayar, Anda bisa coba-coba yang berbayar nanti. Namun pada dasarnya cara uploadnya begitu. Kita punya file, kita punya database, kita upload, kita config koneksi database-nya, baru web kita bisa diakses dengan tampilan yang sama persis dengan pada saat kita mengerjakan di lokal. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe dan membagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.